Salam. Informasi pelayanan Minggu 16 Februari 2024. Pertama, ibadah rayon kategorial fungsional. Bapak Ibu dapat mengikutinya di slide yang telah tersedia. Ibadah lansia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 jam 17 dan dipimpin oleh Pendeta Penatua Selvi Ginting. Berikut kami menyampaikan selamat berbahagia bagi 23 anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan 2 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan kudus dilaksanakan setiap bulan pada minggu kedua, yakni pada bulan Maret 2024, dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024, dan pada bulan April dilaksanakan pada Syukur Paskah, yakni 1 April 2024. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat menghubungi di sekretariat gereja setiap jam kerja. Berikut atas nama jemaat dan majelis jemaat Ora Tabora Waisapa kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya satu bapak kandung dari saudari Yundi Bel di Kupang, 2 mama kecil dan kakak kandung dari bapak Angelinus Hati di Semau, Kabupaten Kupang, dan yang ketiga kakak kandung dari bapak Martin Lubais di Desa Nenoni, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikut informasi dari UPP Pengajaran dan Teologi bahwa pendaftaran anggota katekisasi CD masih dibuka sampai tanggal 24 Februari 2024. Untuk itu bagi yang ingin mengikuti katekisasi CD segera mendaftar, dan bagi anak-anak yang sudah mendaftar atau akan mendaftar katekisasi CD untuk hadir bersama orang tua atau wali untuk mengikuti ibadah pembukaan KBM dengan mengajar katekisasi CD pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 jam 19, tempat gedung gereja Duri. Disampaikan kepada seluruh jemaat Ora Tabora bahwa pendaftaran katekisasi pranikah bagi yang berumur 22 tahun ke atas masih dibuka sampai tanggal 24 Februari 2024. Bagi yang ingin mendaftar sebagai anggota katekisasi pranikah dapat menghubungi UPP Pengajaran dan Teologi Ibu Hagar Adu dan Kakak Serifal. Berikut pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2024 terjadi pertukaran pengkhotbah teritori 1 ke 3T, di mana Ibu Pendeta Melsi EY Telikmoy STH memimpin di Jemaat Genesaret Danau Ina pada jam 17, dan Ibu Pendeta Yelita Leba Rajarim SSI Teo memimpin di Jemaat Eklesia Lasiana pada jam 7 pagi, dan di Jemaat Ora Tabora Waisapa pada ibadah jam 6 pagi dipimpin oleh Pendeta Leonard G. Lakapu STH. Jam 8 pagi dipimpin oleh Pendeta Benyamin Jira STH, dan jam 16 sore dipimpin oleh Pendeta Jeki F. Latu Perisa MTH. Bapak Ibu, kami akan membacakan surat atestasi masuk dari Jemaat Gemit Bethlehem Waisapa Barat berkenaan dengan pindah domisili. Maka dengan ini kami memberikan surat atestasi kepada warga jemaat di bawah ini. 1. Ronald Nifrit Kleka, 2. Marlin Elsa Ilisama, 3. Yosten Amrit Leka, 4. Selvinci Pascal Leka, 5. Morens Januaresa Leka, 6. Marta Leka, dan 7. Christine Misa. Dengan surat atestasi ini maka Majelis Jemaat Bethlehem Waisapa Barat menyerahkan pemeliharaan iman dari yang bersangkutan kepada Jemaat Gemit Ora Tabora Basis Kota Kupang Timur. Surat atestasi ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan
dengan catatan bahwa selama menjadi anggota jemaat Bethlehem Sapa Barat, yang bersangkutan tidak berada di bawah disiplin gereja. Demikian surat atestasi ini diberikan untuk kepentingan pelayanan dan karena itu dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Majelis Jemaat Bethlehem Sapa Barat, Ketua Pendeta Mercy P. Kapiori Patikawa STH, Sekretaris Penatua Maria M.A. Lope Mone. Bagi Bapak Ibu yang disebutkan namanya mungkin ada di saat ini, kami mohon bantu berdiri untuk diketahui oleh jemaat. Terima kasih. Dan mereka akan dilayani oleh Majelis Jemaat Rayon 3, Jemaat Orai Lapora. Berikut ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Joel dan jemaat tamu yang beribadah saat ini. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian. Kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada majelis jemaat, karyawan gereja, kantoria, organis paduan suara, vocal group, solois, dan yang siap melayani saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemuda jemaat Joel yang telah mengambil bagian dalam pembersihan halaman gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan terima kasih kepada Mama Pendeta Yedita Leba Rajariu SSI Teo yang akan memimpin dan memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Mama Pendeta dalam tugas pelayanan dan keluarga. Demikian informasi pelayanan dan pengumuman saat ini. Tuhan Yesus sayang kita semua. Salam. Jejak tapak demi tapak melewati hari, tersusun indah bernama waktu. Raga yang tersadar telah terlewati dengan sejuta cerita. Sekejap tersirat mengakui hadirat Sang Kuasa yang indah. Kata Shalom menjadi tanda berbagi damai sejahtera bagi raga yang lain, menjadi tanda persaudaraan dalam Tuhan dengan kehangatan kasih. Lalu, sudahkah Salom itu tulus menyapa? Sudahkah saat terucap ada damai di hati? Dan sudahkah ada pengakuan kasih yang nampak? Terkadang salam itu sebatas kebiasaan semu tanpa arti. Teruslah berucap Shalom senantiasa. Teruslah berbagi damai untuk mendamaikan. Kristus, supaya kita tahu kehendak bagi diri kita dan sesama dalam jalan perdamaian. Sejujurnya kita siap diri dan menyanyi bersama di jemaat nomor 355 ayat 1.
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudaraku sekalian. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita dituntun oleh perkataan firman Tuhan berdasarkan kitab Efesus pasal 2 ayat 17 dan ayat 18 yang berkata, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Banyak hal telah kita lakukan agar hidup dalam damai ketimbang hidup dalam konflik. Banyak hal telah kita usahakan untuk hidup dalam persaudaraan yang saling merangkul daripada hidup dengan pertikaian. Namun perlu kita akui bahwa terkadang kita lupa bersyukur atas kasih Allah yang dinyatakan melalui kasih persaudaraan. Kita jatuh pada iri hati dan dendam terhadap sesama. Kita jatuh pada amarah yang tinggi dan lupa waktu untuk berdamai. Pemilu sudah berlalu, namun pertikaian antar saudara terus berlanjut karena perbedaan pilihan. Tanyakan pada diri kita, sudahkah kita merasa perlu mengucapkan kata maaf terhadap sesama? Tanyakan pada diri kita, sudahkah kita merasa harus melakukan jalan damai sesuai kehendak Tuhan? Tanyakan pada diri kita, sudahkah kita merasa perlu memohon diberikan kasih mesra tiap-tiap hari dalam kehidupan bersama? Mari sambil kita merenung, kita masuk pada saat teduh. Sesudah itu baru kita doa. Mari berdoa. Allah Bapa, pemelihara kehidupan kami, hari lepas hari kami selalu diliputi oleh dosa dan celah. Setiap kali kami menyalahkan Engkau, ya Tuhan, atas sakit penyakit, cacat tubuh, kesulitan ekonomi, serta derita kehidupan lain yang kami alami. Kami selalu mengeluh, kami selalu membandingkan dengan orang lain yang menurut kami bernasib lebih baik daripada kami. Kami juga sering menyalahkan orang lain yang mengakibatkan penderitaan yang kami alami, serta meragukan keadilan Tuhan terhadap diri kami. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami untuk mengasihi sesama serta mengasihi-Mu Tuhan dengan penuh kesetiaan. Mampukan kami percaya akan kasih Tuhan yang melampaui segalanya yang ada di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon pengampunan-Mu. Amin.
rahmat dan kasih karunia Allah. Kini dengarlah berita anugerah Allah menurut kitab Ibrani pasal 9 ayat 13 dan ayat 14 demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda dan menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sebagai umat Tuhan yang selalu mendapat kasih sayang Tuhan, marilah dengan sukacita sambil berdiri kita bermazmur bagi Allah menurut Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yang memakai Alkitab edisi pertama membaca ayat yang ganjil, yang memakai edisi Alkitab edisi kedua membaca ayat yang genap. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat 14 demikian. Tuhan penyayang dan pengasih dari Daud. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menegakkan keadilan dan hukum bagi semua orang tertindas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk, Dia ingat bahwa kita ini debu.
kesempatan diberikan kepada paduan suara Angelorum memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihinya, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini terbaca dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka, yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu, kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat
oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukan dalam hidupnya. Hosiana. Kita gagal fokus. Begitu kok Kakak Raymond? Rekan-rekan majelis jemaat dan jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema renungan pada Minggu Sengsara kedua ini adalah jalan Tuhan, adalah jalan damai. Jalan Tuhan yang dimaksud dengan jalan adalah pengajaran atau cara hidup. Jalan Tuhan ditandai dengan adanya kedamaian. Dalam jalan Tuhan itu ada keadilan. Di jalan Tuhan itu ada kebenaran. Jalan itu lurus. Jalan itu diterangi oleh terang yang benderang. Jalan yang menuntun orang pada keselamatan. Sekalipun bahwa jalan itu juga melewati penderitaan, tapi menuju pada kemenangan yang besar. Jalan yang sempurna, jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Itu jalan Tuhan. Berbanding terbalik dengan jalan Tuhan, yaitu jalan dunia atau cara kita manusia dunia. Jalan-jalan itu ditandai dengan kehilangan damai sejahtera. Jalan-jalan itu ditandai dengan tidak adanya keadilan, sirnanya kebenaran. Yang ada hanyalah pertikaian, permusuhan, peperangan, kekerasan. Dalam jalan itu, orang menjadi begitu sangat egois. Jalan ada dalam kegelapan dan tanpa sadar, dalam kegelapan jalan dunia itu menggiring kita pada kebinasaan yang kekal. Sekalipun kita memahami definisi jalan Tuhan dan jalan dunia, tetapi jarang orang mau memilih jalan Tuhan dan mengikuti jejak-jejak langkahnya. Kalau dalam keadaan baik,
menyenangkan, kita bisa ikut jalan Tuhan tanpa persoalan. Tapi ketika ada dalam sebuah dilema kehidupan tertentu, seringkali jalan yang kita tempuh itu jalan diri kita sendiri. Seringkali cara yang kita pakai adalah cara-cara dunia. Jalan itu sering kita tempuh, sering kita tapaki, sering kita lalui. Dan kita membenarkan jalan-jalan kita sendiri yang lambat laun bahwa dari jalan itu membawa kita jauh dari Tuhan. Membuat kita kehilangan damai-Nya Tuhan. Dengan jalan dunia itu membuat orang juga jauh dari jalan-Nya Tuhan. Membuat orang dalam sekeliling hidup kita kehilangan damai-Nya Tuhan. Maka pertanyaannya bagi kita setiap menjalani hari-hari kehidupan kita, jalan mana yang sering kita tempuh, yang sering kita tapaki, yang sering kita lalui? Jalannya Tuhan yang memberikan damai dan keselamatan itu, atau jalan diri kita, cara dunia ini yang menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita kehilangan damai satu terhadap yang lainnya. Ketika kita berjalan setiap hari, setiap waktu, berjalan ke tempat kerja, berjalan di rumah, di sekolah, di pasar, berjalan ke tetangga, berjalan kemana kita kehendaki, apakah jalan-jalan itu ada damai, membawa damai, ada keadilan, ada kebenaran, membawa kita semakin dekat Tuhan atau tidak? Mari kita berefleksi sebagai seorang bapak, sebagai suami terhadap seorang istri. Ke mana kau tempuh jalan hidup tiap-tiap hari? Ada di jalan Tuhan kok, di jalan dunia ini. Saya angkat contoh kecil untuk kita berefleksi. Kotong bilang, kotong mau pi kantor mama, shalom, selamat pagi. Tapi kenyataannya dia ada di hotel kamar nomor sekian dengan seseorang yang bukan istrinya. Ini jalan apa yang sementara dia tempuh? Adakah dari perbuatan yang menghadirkan damai bagi istrinya, anak-anaknya, keluarganya? Adakah dari perbuatannya membuat orang dekat dengan Tuhan atau justru buat orang jauh dari Tuhan? Bagaimana jalan hidup kita sebagai seorang istri? Ada di jalan Tuhan atau ada dalam jalan kegelapan? Dari kantor telepon suami, Bapak, ini hari bet ada meeting. Lembur. Tapi semua pegawai sepulang, dia hanya ada di kantor itu dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dong bilang dong ada kerja semua-semua. Jalan apakah yang sementara kita tempuh ini? Adakah jalan itu beri damai sejahtera bagi suami kita, anak-anak kita, sisi keluarga kita? Adakah ini jalan Tuhan? Atau jalan penuh hawa nafsu kedagingan yang pada ujungnya menuju maut? Sebagai seorang anak, jalan mana yang kita tempuh? Kotong bilang ketemu orang tua mau bayar uang semester, mau bayar uang registrasi, mau bayar uang ini itu. Orang tua kasih doi, kotong pakai foya-foya untuk kotong pung suka-suka senang-senang dengan teman-teman. Jalan apakah yang sementara kita tempuh? Adakah kita di jalannya Tuhan? Banyak anak-anak bertikai dengan orang tuanya, pergi meninggalkan rumah, mengerjakan dendam yang begitu berkepanjangan dengan orang tua. Jalan apa yang sementara kita kerjakan?
kita mabuk, kita pesta obat-obatan terlarang. Lalu apakah kita pernah bertanya, jalan apa yang sementara kita jalani? Mulut penuh tipu muslihat terhadap orang tua, mungkin juga terhadap para dosennya. Ya. Kita menempuh jalan penuh kegelapan. Sebagai atasan, sebagai kepala, kita banyak buat rekayasa di kantor, manipulasi data dan lain sebagainya. Maka sampai dengan hari ini Nusa Tenggara Timur selalu punya cerita tentang korupsi. Hal-hal demikian membuat jurang yang memisahkan satu terhadap yang lainnya, membangun tembok di antara kita sebagai abdi-abdi negara, abdi-abdinya Tuhan. Kotong muda jadi tukang sulap. Sulap angka-angka, sulap data-data. Sering kita mengira bahwa kita sudah memilih jalan yang tepat, yaitu jalannya Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita ada di jalan kita sendiri, jalan yang menyimpang dari jalan Tuhan, jalan yang menyimpang dari keadilan dan kebenaran. Ciri orang berjalan di jalan Tuhan bukan kelihatan dia baik, bukan karena dia seorang yang rajin gereja, tekun dalam peribadahan, mengikuti kebaktian setiap minggunya. Ada juga yang kelihatan baik, tekun dalam peribadahan, tapi juga berjalan di jalan yang salah. Berjalan pada jalan kegelapan. Karena tidak jarang juga ada majelis jemaat yang suka curi orang penguang persembahan. Tidak di sini, di sana. Amplop-amplop yang tebal itu ketompung, amplop-amplop tipis itu Tuhan pung. Ini kesaksian dari ayah saya waktu pendeta dalam satu gereja yang sangat besar. Di situ ada seorang koster yang bisu. Dia melihat bahwa ada amplop-amplop yang diturunkan dari meja persembahan dan dia lihat bahwa amplop itu belum dibuka. Ketong baik, rajin gereja. Tapi sonde jarang-jarang juga tong angkat-angkat persembahan jemaat. Jalan apakah yang sementara kita tempuh ini? Ada majelis jemaat yang baik kelihatannya, rajin. Tapi gemar judi online. Gemar juga ada dalam kecemaran. Habis pimpin ibadah, kotong pimpin ibadah, cukup berdua. Ada di sana, di seberang lautan sana. Kotong bilang latihan vokal group. Tapi pakai kesempatan vokal group, ada suami istri yang berselingkuh. Ada di antara kita baik dan rajin tekun beribadah. Saleh dalam hidup kelihatannya. Tapi paling suka nonton video porno. Kotong HP ini memorinya habis untuk simpan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Para pembesar karena jabatan kekayaannya banyak juga dan acap kali meremehkan, menghina, tidak menghargai, tidak menghormati yang orang tidak selevel dengannya.
Itu jabatan di dunia yang tidak kita bawa sampai di sorga. Dalam bacaan ini bahwa mama saudara yang terkasih dalam Tuhan, menggambarkan bagaimana orang-orang ketebusan Tuhan itu memakai caranya jalan-jalan dunia, memaknai kebersamaan mereka sebagai anggota tubuh Kristus yang telah dibayar dengan kuasa darah Yesus yang mahal itu. Bahwa ada ketegangan di antara orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi dan orang-orang Kristen berlatar belakang Yunani Romawi. Persoalan itu berkaitan dengan kebencian orang-orang Yahudi dari kelompok Selot terhadap orang-orang Romawi karena dipandang sebagai penjajah dan musuh yang harus diusir dari tanah Palestina. Sebelumnya bahwa memang pernah terjadi perang antara Yahudi melawan pasukan Romawi. Dan pengalaman ini menjadi pengalaman pahit yang sukar sulit untuk menyatukan mereka sebagai anggota tubuh Kristus. Dan ini berimbas dalam persekutuan hidup berjemaat. Ada keributan yang mewarnai kebersamaan mereka sebagai umat Tuhan. Ada yang mengatakan dengan melakukan Taurat dan harus disunat maka orang diselamatkan. Tapi orang-orang Kristen non-Yahudi bilang Sunni. Dengan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah melewati Via Dolorosa, bahkan yang mati di atas kayu salib itu, saya diselamatkan. Karena itu orang-orang yang bersunat ini selalu memandang kafir, memandang rendah, memandang hina orang-orang Kristen non-Yahudi. Ada perseteruan, ada tembok yang dibangun di tengah-tengah kebersamaan itu sebagai keluarga Allah. Maka dalam situasi ini damai sejahtera itu menjadi hilang. Keadilan, kebenaran seakan sirna. Menghadapi orang-orang ini dengan memakai caranya mereka, cara-cara dunia. Lupa bahwa ada cara yang sudah ditunjukkan, cara yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka dalam hikmat Allah dia mengingatkan jemaat ini. Bahwa misi utama Allah di dalam Yesus Kristus di tengah dunia ini adalah menghadirkan damai sejahtera Allah, yakni keselamatan bagi manusia. Misi itu ditempuh melalui jalan penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Paulus memakai kata oleh darah Kristus. Karena itu dia menegaskan 3 hal penting. Pertama, melalui pengorbanan Yesus seluruh tuntutan hukum Taurat menjadi batal. Keselamatan Allah bagi manusia bukanlah karena ketaatan terhadap hukum Taurat. Tetapi keselamatan Allah bagi manusia hanya karena anugerah diberikan secara cuma-cuma. Bahwa ia menebus umat yang berdosa ini dengan darah yang mahal. Hal yang kedua, pengorbanan Yesus jadi permulaan ciptaan baru. Semua umat tidak dibeda-bedakan, non-Yahudi, Yahudi, yang jauh, yang dekat, orang asing, orang pendatang. Tapi melalui salib Kristus, tembok pemisah itu diruntuhkan. Ia telah menjadikan mereka semua itu umat yang baru, yang hidup berdampingan sebagai saudara, yang disebut sebagai anak-anak Bapa. Yang ketiga, melalui pengorbanan Yesus terbuka jalan menuju pendamaian yang menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidup mereka sebagai umat Allah. Oleh darah Kristus yang mati tersalib melenyapkan perseteruan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia, dan pendamaian yang dikerjakan Allah itu mendatangkan pengampunan dan penebusan dosa bagi kita. Karena itu sebagai keluarga Allah, sebagai anggota tubuh Kristus kita terikat
rapi tersusun dalam kasih Kristus itu bergantung satu terhadap yang lainnya. Oleh karena itu Paulus berkata, oleh Dia baik Yahudi non Yahudi beroleh jalan masuk kepada Bapa di dalam Kristus kita yang dahulu jauh menjadi dekat dan hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Mama saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu pesan kebenaran firman Tuhan dalam minggu sengsara yang kedua ini. Keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat. Yang kedua, penting untuk menjaga memelihara kesatuan kehidupan anggota tubuh Kristus. Sampai kapanpun perbedaan tetap ada di antara kita. Perbedaan itu tidak bisa dilenyapkan. Perbedaan pasti ada. Perbedaan dalam banyak hal. Contohnya, berbeda saat kita menentukan pilihan manakala kita ikut pemilu hari kemarin tanggal 14 Februari. Mungkin setelah pemilu itu banyak yang tidak bisa menerima perbedaan demi perbedaan. Dan karena perbedaan itu ketong saling membenci satu terhadap yang lainnya, perang dingin, saling fitnah, saling melecehkan. Lewat TikTok, lewat status Facebook, Instagram dan lain-lain sebagainya, orang saling membuli satu terhadap yang lainnya. Saya kalau baca, nonton secara langsung saya merinding juga. Saya katakan mudah-mudahan ini bukan anak-anak Tuhan yang melakukan, karena kita mau pemilu, kita berdoa siang hari malam. Setelah selesai pemilu kita angkat nada syukur, tapi sebagian yang lain masih ada dalam permusuhan, masih ada dalam pertikaian. Mungkin juga dalam satu rumah tangga yang sama, kotong saneba omong karena beda pilihan. Bapak mau kalau pilih Prabowo, semua Prabowo. Kalau mama bilang Ganjar, semua Ganjar. Kalau kakak bilang Anies, semua harus Anies. Makanya kalau tidak pilih Prabowo, kotong saneba satu tempat tidur. Tidur babale balakang, tagal Prabowo. Kotong rumah tangga bisa hancur. Tagal Ganjar, kotong sene makan semeja karena kekodok, kotong pun tenggorokan seperti diganjar apa begitu. Mau minum juga ada ganjaran. Ya, mau babai juga ada ganjaran. Kotong pilih Anies, sampai kotong sene bisa saling menyapa lagi satu terhadap yang lain. Apalagi kalau dia tahu yang ikut caleg-caleg, kalau dia tahu kotong sendiri dukung dia. Sekalipun kotong satu rumah, satu kelompok, satu rayon, satu gereja, hargai perbedaan. Orang pun hak untuk pilih. Saya mau memilih ini, itu hati nurani saya. Jangan lalu kemudian kotong pemuka sudah seperti kena bibit roti. Babangka habis-habis. Baasam habis-habis sama dilamuri dengan tambarin. Asam. Dalam situasi ini butuh kerendahan hati. Untuk menjaga, memelihara, menjunjung tinggi kesatuan tubuh Kristus agar tidak terpecah belah. Baik soal perbedaan pilihan manakala saat pemilu, baik juga perbedaan dalam banyak hal. Beda pendapat dalam keluarga itu wajar. Beda pendapat dalam persekutuan gereja itu wajar. Karena itu sebagai anggota tubuh Kristus, kalau soal-soal di luar itu jangan bawa masuk dalam gereja. Apalagi soal politik, gereja harus bebas dari politik kotor. Kotong harus menjaga kekudusan rumah Tuhan ini. Lepaskan semua kebencian, iri hati, dengki masuk dalam persekutuan menghadap hadirat Tuhan. Kenapa? Tuhan menguji hati kita. Sebenarnya yang harus terjadi adalah keberhasilan seorang menjadi keberhasilan bersama. Karena itu, sono usah ada iri hati dengki, memang itu sudah waktunya Tuhan bagi diri. Itu jalannya Tuhan bagi dirinya. Bukan berarti tidak ada jalan Tuhan bagi diri saya.
Kita aminkan bahwa ada jalan Tuhan yang lain terbuka bagi kita. Ya. Kalau seorang itu kalah, jangan kita mengejek, menghina, menyindir, membuli mereka. Besok bilang apa? Kenyataan besok bilang Barenti, senso ngomong apa-apa, diam sah. Ya. Hal yang ketiga, jalan damai Kristus harus menjadi jalan damai bagi semua pengikutnya. Menapaki jalan Tuhan berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Seperti yang sudah saya uraikan dalam permulaan perenungan ini. Jauhkan jalan-jalan kegelapan. Jalan-jalan kecemaran, jalan-jalan yang tidak adil, jalan-jalan yang tidak benar, jalan-jalan yang membuat kita kehilangan damai. Hidup sopan, menghargai, menghormati, mengekang hawa nafsu, menjauhi perselisihan, menghapus iri hati dengki. Menapaki jalan Tuhan berarti menyambungkan hati kita dengan hatinya Yesus, terus menerus mengarahkan kecenderungan diri kita pada Yesus dan menjadikan Yesus pedoman dalam hidup kita. Menapaki jalan Tuhan berarti hidup secara sadar dan selalu siap siaga. Berjaga-jaga, jaga hati, jaga budi, jaga rasa kita. Sekalipun bahwa untuk ada di jalannya Tuhan itu kadang-kadang memang berat. Sukar sulit kita alami. Untuk tetap ada di jalannya Tuhan itu seperti hati dan hidup kita memberontak. Tuhan, mengapa harus begini? Mengapa harus begitu? Tapi Tuhan bilang, "Sonde, tetap di sini, tetap di ini jalan." Jauhi jalan dunia atau diri kita sendiri. Sadar bahwa jalan-jalan kegelapan yang kita tempuh, jalan yang tidak adil, tidak benar, jalan itu menuju pada kebinasaan yang kekal. Jalan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jalan itu memisahkan kita dari saudara, bersaudara, sahabat, teman. Karena itu mama saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setiap kita pernah ada di jalan yang salah. Entah dalam cerita kehidupan seperti apa. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kita berpotensi untuk salah memilih jalan. Kita pernah merasakan bahwa kita pernah ada dalam jalan kegelapan. Jauh dari Tuhan. Terpisah dari saudara. Terpisah dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari rekan-rekan sekerja. Kalau kita menyadari bahwa kita ada di jalan yang salah, kita pernah tersesat, kita pernah mengalami kegelapan, maka mari belajar dari doa Daud. Mazmur pasal 5 ayat 4 dan ayat 5a mengatakan, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku." Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita sambil berdiri memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Tuhan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara maut, naik ke surga, musbahkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup
batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyiksa, Oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan. Namun dengarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini, bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kami. Engkau sudah rela sengsara menanggung kesengsaraan yang semestinya menjadi bagian kami. Terimalah persembahan kami sebagai tanda terima kasih kami kepadamu atas segala kebaikan hati Tuhan. Amin. Tuhan dan yang berharga.
Ayat 6 kita kembali bersama-sama. Tidak mustahil bagi Allah mengubah cita dunia. Orang yang kaya dipapakan, yang miskin jadi mulia. Yang maha adil dalam segala tindaknya. Kita berdoa dalam syafaat kita berdoa. Bapa Sorgawi, dari aras ketinggian-Mu Engkau melihat kehidupan kami anak-anak-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang ada. Adakah kami selalu hidup di jalannya Tuhan? Atau kami selalu menuruti jalan dunia ini dan menjauhkan diri kami dari Tuhan? Menuruti jalan dunia ini dan membuat kami kehilangan damai-Mu, ya Tuhan. Jalan-jalan hidup kami terbuka di mata-Mu. Tidak ada satu jalan yang ditempuh yang tertutup dalam pandangan Tuhan. Semuanya jelas terlihat oleh Tuhan. Jikalau Tuhan melihat kami selalu hidup di jalannya Tuhan, tambahkan kuasa-Mu agar kami mengerjakan ketaatan kesetiaan sampai pada kesudahannya. Tapi jikalau Tuhan melihat kami ada di jalan kegelapan, jalan yang penuh dengan kecemaran, jalan yang penuh dengan ketidakadilan, jalan yang menghilangkan kebenaran, jalan yang membawa kami jauh dari Tuhan, menjauhkan kami dari sesama kami. Bawa kami kembali dengan kuasa-Mu. Arahkan pikiran kami, hati kami, hidup kami, supaya kami kembali di jalannya Tuhan. Dan semua kesaksian hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jikalau Tuhan melihat hidup persekutuan kami, di dalamnya banyak hal yang membuat kami terpecah belah satu terhadap yang lainnya. Hidup kehilangan kasih satu terhadap yang lainnya. Kehilangan rasa hormat, rasa menghargai, rasa mengasihi satu terhadap yang lainnya. Ampuni kami Bapa. Tolong kami untuk kami ada di jalannya Tuhan. Bahwa di jalannya Tuhan, Tuhan menuntut kami memelihara hidup persekutuan kami. Menjadi persekutuan yang senantiasa memuliakan nama-Mu dan memberi diri jadi berkat. Jikalau Tuhan melihat bahwa banyak perbuatan-perbuatan kegelapan kami lakukan dalam hidup keluarga kami, dalam hidup persekutuan pelayanan ini, ajar kami bertobat dan meminta Tuhan beri kami hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru. Agar kami hidup seturut dengan firman-Mu, Bapa. Kami mengangkat nada ungkapan syukur bersama jemaat Tuhan yang melewati satu usbu dalam perjalanan hidup, yang boleh mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan baik, yang mensyukuri akan berkat-Mu yang mengalir memenuhi kehidupan kami waktu demi waktu, yang merasakan pertolongan Allah di tiap gumul juang hidup kami, yang mengalami sukacita pertambahan usia bagi 23 orang saudara kekasih kami, dan 2 keluarga yang mengalami sukacita pertambahan usia perkawinan.
Tuhan memberkati kami semua dalam nada syukur kami karena menyadari semua kami alami karena kebaikan-Mu. Karena itu biarlah kami merayakan kesetiaan-Mu di tengah-tengah sukacita yang kami alami. Semua itu karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami juga mau memeluk dalam doa bagi kekasih-kekasih jiwa kami yang ada dalam kesakitan penderitaan, mengerang dalam kelemahan-kelemahan mereka, di rumah tangga, di rumah-rumah sakit. Tuhan ulurkan tangan Tuhan yang berkuasa, membasuh mereka dengan bilur-bilur kasih Tuhan, hingga mereka yang sakit disembuhkan, beroleh kekuatan baru dalam ragawi mereka, untuk melanjutkan perjalanan hidup yang masih Tuhan perkenankan mereka alami. Kami berdoa bagi Mama Vin Baun yang berada di rumah sakit Siloam dalam pergumulan penderitaan. Kami percaya hamba-Mu tidak sendiri dalam pergumulan ini. Ada Tuhan lewat suami, lewat anak-anak, lewat keluarga, lewat semua para medis. Dan biarlah perhatian itu menjadi obat yang menyegarkan jiwanya, yang memberi sukacita agar bangkit dari semua kesakitan penderitaannya. Kami memeluk dalam doa yang tulus bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kedukaan. Bersama Kakak Maya Bel yang ditinggal oleh ayah kandungnya. Bersama Bapak Martin Nenobais yang ditinggal oleh kakak kandungnya. Bersama keluarga Bapak Angelus Hati yang ditinggal oleh orang tua. Biarlah Tuhan senantiasa memeluk erat mereka dan berikan keyakinan sungguh untuk mereka menyadari dalam kedukaan ini. Tuhan ada memeluk mereka satu persatu dan memberikan bagi mereka penghiburan yang sejati. Biarlah mereka selalu mengaminkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, ada awal untuk kami menjalani kebersamaan, tapi ada akhir untuk kami mengakhiri segala kebersamaan. Dan itu terjadi menurut waktunya Tuhan bagi kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan semua saudara bersaudara kami dalam kedukaan ini kepadamu. Kami memeluk janda duda, balu, yatim piatu, orang-orang susah di mana-mana tempat. Tangan kami kurang panjang menjangkau mereka. Tapi tangan Tuhan begitu panjang untuk memeluk, merangkul mereka dan mencurahkan anugerah-Mu atas hidup mereka. Tetapi sekalipun kami terbatas, Tuhan pakai kami dengan kuasa tidak terbatas supaya menjadi saluran berkat bagi mereka dalam semua gumul juang hidup mereka. Tuhan terus menunjukkan empati-Mu, mendampingi bersama-sama dengan mereka selalu dalam suasana kehidupan mereka masing-masing, agar mereka tahu benar bahwa Tuhan selalu ada di dalam mereka. Pada akhirnya ya Bapa Sorgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk berjalan di usbu yang baru, dalam sebuah kehidupan yang baru, untuk berelasi dengan semua orang, untuk menunjukkan cara kehidupan yang diinginkan oleh Kristus, yaitu menjaga, memelihara persekutuan kami sebagai anggota tubuh Kristus, supaya di dalamnya ada damai Tuhan memerintah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan kami, nasar kami, syukur perpuluhan kami, bersama seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua pengharapan kami padamu. Amin. Saya menjemput jemaat Tuhan, kita berdiri mengakhiri peribadahan kita siang hari ini. Teruslah berjalan mengikuti Tuhan. Jangan takut dan gentar, karena Tuhan juga berjalan bersama-sama dengan kita. Jadilah pengikut Kristus yang terus menyatakan damai sekarang dan selama-lamanya. Karena jalan Tuhan adalah jalan damai.
Biarlah melalui kita damai sejahtera dari Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita dan sesama. Berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga kau mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga kau mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.